Oke, selamat malam Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam anugerahnya. Mari kita pamit bersama-sama, kita angkat pujian tadi. Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku, Yesus. Kemuliaan-Mu, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku, segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Semuanya segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, amin Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi, haleluya. Oh, kini datang segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Kau hadir dalam hidupku, amin Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, haleluya. Syukur bagi-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Engkau tinggalkan supaya kami dipulihkan posisi kami sebagai anak-anak Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, jiwa kami bermegah karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Engkau rela hadir untuk menjelma menjadi manusia seperti kami, supaya kami manusia berdosa dipulihkan keadaan kami, dikembalikan
untuk kami boleh bersekutu dengan Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Kudus, bukan kuat gagah kami, tetapi anugerah iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang Kau memberkati persekutuan kami pada malam hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan pujian hanya dekat Allah Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat kepadamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan, ada kekuatan. Kaulah perlindunganku, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan Rohmu tinggal dalam sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, rasa tenang hati. Kau sertai jalanku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Keselamatanku, keselamatanku. Kau boleh, mari kita angkat tangan kita. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hari. Amin Tuhan. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamat
indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Yesus. Dekat dengan Engkau bukan Engkau hukum, dekat dengan Engkau justru akan beri kekuatan. Bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi, bisa berjalan, berlari, tiada lelah, tiada lelah. Oh, kita rasakan Tuhan, ya firman-Mu hidup, firman-Mu yang tinggal dalam diri kami, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami boleh melakukannya. Kita akan puja refrainnya 2 kali lagi. Nanti selanjutnya saya akan berhambanya yang memberitakan firman Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih indah daripada ketika kami Tuhan ada di dalam persekutuan dengan Engkau, karena di dalamnya segala yang terbaik akan dapat kami nikmati Tuhan. Khususnya kalau saat malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan kami bersama dengan Engkau. Biarlah Engkau terus bekerja lebih jauh Tuhan. Biarlah Roh-Mu tinggal bekerja menguasai kami, memberikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentar kami merenungkan firman-Mu, kami siap membuka hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Biarlah berkat Natal boleh kita alami, bukan sekedar sukacita jasmani, tetapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita menikmati kehidupan bersama Tuhan, dan terlebih lagi semakin kita mengerti akan waktu-waktu ke depan yang tidak akan lama lagi Tuhan datang. Saat ini saudara, kita akan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Siap Sedia Menjelang Akhir Dunia. Kita sering berfokus hanya pada kedatangan Yesus yang pertama, yaitu lewat Natal. Tetapi kita sering lupa akan kedatangan Yesus yang kedua pada waktunya nanti. Yesus datang yang pertama bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk memberikan keselamatan kepada seluruh isi dunia sesungguhnya. Ditawarkan kepada seluruh isi dunia untuk menerima keselamatan. Jadi Tuhan datang yang pertama bukan untuk menghakimi, tetapi kedatangannya yang kedua nanti adalah Dia akan menghakimi. Oleh sebab itu mari kita mulai belajar untuk fokus
bukan pada hal-hal jasmaniah Natal, tetapi di akhir zaman ini ialah kita memiliki sikap yang siap sedia. Bagaimana itu saudara? Kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-37 sampai 44, tetapi kita akan baca sebagian dulu. Ayat 42, 43 dan 44 terlebih dahulu. Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya ulangi terlebih dahulu ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, tidak tahu di sini bukanlah bicara seperti ketika kita belajar matematika atau belajar pengetahuan. Ketika kita belum tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, kita nggak tahu. Tetapi ketika kita belajar, kita tahu 1 tambah 1 hasilnya 2. Tetapi di sini bukan tentang pengetahuan waktu kedatangan Tuhan secara kairos atau secara momentum. Karena tidak ada pelajaran Alkitab yang dapat memberikan kepastian waktu kedatangan Tuhan. Artinya momentumnya kapan? Tahunnya kapan? Harinya kapan? Jamnya kapan? Bulannya kapan? Bahkan detiknya kapan kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu tadi dikatakan kamu tidak tahu. Di sini bicara tentang momentum Tuhan datang, kairosnya Tuhan. Oleh sebab itu di ayat yang ke-44 kita diminta untuk memiliki sikap, hendaklah kamu siap sedia. Nah sekarang bagaimana kalau waktunya tidak tahu? Kapan kita bisa ngerti Tuhan datang? Disinilah saudara, kita harus paham secara waktu Tuhan atau momentum Tuhan tidak pernah kasih tahu. Tetapi secara kronos atau kronologi Tuhan beritahu. Lewat apa? Lewat tanda-tanda yang Tuhan berikan. Dan kita seringkali mengabaikan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita terlalu nyaman dengan kondisi saat ini. Padahal tadi dikatakan kamu tidak tahu Tuhan datang dan Anak Manusia datang di saat yang tidak kamu duga. Saudara, ketika kita tahu suatu daerah berpotensi gempa, saudara, ada suatu badan yang menangani tentang itu. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan detik, kapan jam gempa itu datang. Sehingga itulah waktu yang seperti yang tidak terduga itu seperti itu, saudara. Kita ada di dalam situasi ruangan ataupun area gempa, tetapi kita tidak pernah bisa mendeteksi kapan gempa itu datang. Sehingga disebut tidak terduga. Kita sedang belajar, kita sedang bekerja, kita sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba gempa itu datang. Itulah seperti itu kedatangan Tuhan, saudara. Kita ada di dalam zona waktu menjelang Tuhan datang, tapi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Sehingga disebut tidak terduga.
Di ayat yang sebelumnya saudara, Yesus membandingkan dengan zaman Nuh. Sebab di ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Banyak tanda saudara. Salah satunya di pasal 24 ayat 37 ini, tandanya adalah seperti zaman Nuh. Di situ dikatakan apa? Pada zaman Nuh, ya ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman Nuh mereka tidak tahu, tadi dikatakan, akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Kairosnya tidak tahu saudara, tetapi kronosnya sebenarnya tahu. Apa kronosnya? Apa kronologinya? Nuh membangun bahtera di tempat yang tidak tersembunyi saudara, bukan di dataran rendah, bahkan di dataran tinggi. Membangun bahtera bukan di dekat sungai, bukan di dekat laut. Bahtera itu bukan sekedar perahu yang ukurannya cuma 5 meter, 10 meter, tapi bahtera yang besar. Dan itu dibangun tidak di tempat tersembunyi. Kalau saudara kita di sini, di Jogja ini, ada orang membangun bahtera besar, apakah itu tidak menjadi tanda tanya? Ngapain bangun perahu di dataran rendah? Bahkan ngapain bangun kapal besar? Itu tanda saudara. Lalu yang kedua, membangun bahteranya tidak sehari 2 hari, tapi lama. Orang yang bolak-balik lihat buat itu bertahap, jadi tambah jadi, tentu akan merenung. Seharusnya saudara, kok ini tetap nerusin buat ya? Sebenarnya ada apa ya? Tetapi dikatakan tadi mereka nggak tahu. Dari waktu mereka nggak tahu, dari tanda-tanda mereka nggak tahu, nggak mau tahu saudara. Ini yang bahaya. Kita sering jadi anak Tuhan, nggak tahu bukan karena kita nggak tahu, tapi nggak mau tahu saudara. Dan itu yang terjadi. Sehingga tadi Tuhan sebutkan apa? Pada zaman itu sebelum air bah, mereka makan dan minum. Apa salahnya makan minum saudara? Kita hidup juga butuh makan dan minum. Kawin dan mengawinkan, ketika sudah waktunya ada pernikahan. Apa salahnya saudara? Ternyata itu digunakan bukan sebagai kebutuhan, tetapi sebagai kehidupan mengumbar hawa nafsu. Makan tidak salah, minum tidak salah, tetapi ketika itu digunakan untuk mengumbar nafsu, itu menjadi berdosa. Dan itu bukan sekali 2 kali, tetapi menjadi style atau gaya hidup saudara. Sehingga mereka dibutakan, ditutup mata rohani mereka terhadap tanda yang ada di depan mata mereka. Tetapi bagi Nuh, orang yang dekat dengan Tuhan, yang dikatakan hidupnya saleh saudara, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan dengan diberikan pemberitahuan. Termasuk kita yang mempercayai firman Tuhan, kita diberitahu. Tinggal masalahnya kita mau tahu atau tidak. Perhatikan saudara, di dalam Kejadian ada hal yang akan kita lihat di sini saudara. Kejadian pasal 7 ayat 4 dikatakan, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari dan 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Perhatikan ayat 5 saudara. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memberikan 7 hari. 7 hari itu bukan berarti
Nuh tahu pagi dini hari atau siang atau sore atau malam, saudara. Tuhan hanya kasih tahu 7 hari. Seperti halnya kita saat ini, kita hanya diberi gambaran oleh Tuhan, kita sudah ada di akhir zaman. Kalau Nuh dikatakan 7 hari, kalau kita dikatakan kita sudah ada di akhir zaman. Tetapi kita akan belajar sikap yang diambil oleh Nuh. Dikatakan Nuh mulai melakukan segala binatang-binatang disuruh naik, ya, di ayat selanjutnya di ayat 5. Lalu Nuh melakukan semuanya. Ayat yang ke-7, masuklah Nuh ke dalam bahtera bersama dengan anak-anaknya, istri, lalu dengan binatang, yang ayat 8 dan 9. Perhatikan saudara di ayat yang ke-10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Jadi Nuh butuh waktu 1 hari, saudara, sejak Allah memberi perintah. Setelah semua selesai, Nuh masih nunggu 7 hari baru air bah itu datang. Kenapa Nuh nggak masuknya hari ke-6, saudara? Menjelang kurang 1 hari baru dia naik, saudara. Masih sempat nggak, saudara, sebenarnya secara hitungan? Air bah hari ke-7. Di hari ke-6 sebenarnya Nuh masih bisa, saudara. Tapi kita perhatikan di sini, Nuh tidak berlambat-lambat ketika Tuhan berikan perintah. Nuh tidak berdalih-dalih ketika Allah memberikan peringatan. 1 hari dia gunakan untuk persiapan. Walaupun di sini tidak ditulis, tetapi ketika itu semua sudah selesai, dia menunggu 7 hari. Disitulah dia menanti di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia sudah tidak disibukkan lagi dengan persiapan-persiapan macam-macam, karena dia sudah siap. Dan ketika hari hanya kurang 7 hari, dia sudah nggak bingung, saudara. Itulah yang dimaui Tuhan sesungguhnya. Akhir zaman, ketika Tuhan sudah beri peringatan, mari kita bersiap. Jangan sampai kita menjadi seperti anak darah yang bodoh. Di detik-detik terakhir mereka baru, oh, aku nggak punya minyak ini. Kenapa nggak disiapin sebelumnya? Kenapa nggak seperti Nuh? Masih kurang 7 hari dia sudah siap di dalam bahtera. Karena kita nyaman, saudara. Kita merasa nyaman. Bahkan iman kita mulai dibelokkan. Tuhan belum datang-datang kok. Nanti kalau Tuhan datang kan pasti kasih tanda ke kamu secara pribadi misalnya. Tuhan juga berikan di Alkitab, saudara. Jadi yang perlu kita renungkan saat ini adalah kita nggak pernah tahu secara kairos, secara waktu, tahun, bulan, hari, jam, detik, kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan berikan kepada kita kronosnya, kronologinya, dan itu yang harus kita belajar supaya kita tahu. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita tidak ikut di dalam penyingkiran. Orang yang tidak tersingkir itu juga bukan berarti itu bukan anak Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan yang tidak siap, mereka pun akan mengalami masa-masa yang sukar. Sebab itu dialah malam hari ini kita sama-sama introspeksi diri kita. Sudahkah kita memiliki sikap yang siap sedia? Yang seperti apa, saudara? Jagalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Pelihara itu, saudara. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kepada hidup kekal.
rahmatnya sudah diberikan. Tetapi penggenapan rahmat itu masih nanti saat Tuhan datang. Oleh sebab itu kita perlu dipelihara. Bangunlah dirimu sendiri. Ada usaha ketika kita sudah menerima Yesus, ada usaha untuk membangun kehidupan rohani kita. Lalu berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus itu bicara tentang berdoa dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya berdoa pada keinginan-keinginan kebutuhan kita, saudara. Lalu pelihara dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan. Ini waktunya 7 hari kalau Nuh, saudara. Dia menanti 7 hari. Dia pelihara dirinya sambil menantikan pada hari hanya bahtera itu akan terangkat oleh air bah. Demikian juga kita. Kita masih menanti Yesus datang. Waktunya kapan? Tadi kita nggak pernah tahu. Pelihara diri kita, saudara. Pelihara. Keselamatan adalah anugerah. Tetapi memelihara kehidupan rohani kita itu tanggung jawab kita. Mau nggak kita? Mau nggak kita jadi orang yang bijaksana melihat situasi akhir itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang siap sedia kapanpun Tuhan datang. Dikatakan jangan seperti kita menantikan pencuri, saudara. Orang yang nantikan pencuri itu konotasinya negatif, pasti akan kehilangan. Tetapi kita harus lihat waktunya itu seperti seorang pencuri. Kalau kita nggak siap, maka akan banyak kehilangan yang kita alami. Ada yang ditafsirkan pencuri ngambil hal-hal yang berharga, termasuk kita akan dicuri oleh Tuhan. Boleh, saudara, nggak masalah. Tetapi konotasi atau yang dimaksud di sini adalah kita akan kehilangan banyak hal yang berharga ketika pencuri itu datang. Kalau kita nggak siap, sesuatu yang sudah kita miliki akan hilang. Sebab itu mari siap sedia menjelang akhir dari dunia ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan inginkan kita sampai pada akhir di dalam kemenangan, bukan kalah di tengah jalan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
Ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, amin Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan lagi, ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Mata kami sesungguhnya telah melihat kebaikan-Mu. Segala puji bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, segala puji hanya bagimu Tuhan, segala hormat dan kemuliaan. Haleluya, glory, terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan sebelum kami menjadi orang-orang yang benar, Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Kedatangan-Mu yang pertama memberi sukacita karena kami orang berdosa diberi anugerah Tuhan, diberi rahmat oleh Engkau. Itulah sukacita Natal Tuhan. Tetapi jangan biarkan kami larut hanya di dalam sukacita Natal Tuhan, karena kami sudah hidup di akhir zaman. Kalau Nuh punya waktu 7 hari sebelum air bah itu datang, dia mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Dia tidak gunakan waktunya sembarangan. Biar kami belajar Tuhan seperti yang Kau ajarkan. Kami belajar dari zaman Nuh.
Biar kami isi waktu-waktu kami untuk semakin mendekat kepada Engkau. Ketika ada hal-hal yang perlu dibenahi, biar kami benahi itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar kami punya kepekaan Tuhan. Biar kami menjadi orang yang tahu ketika sudah diberitahu Tuhan. Jangan kami keraskan hati kami. Dengan kami jadi orang-orang yang tidak mau tahu Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau masih ada kesempatan ini, ampuni kami. Biar kami boleh semakin hari membangun diri kami Tuhan. Kami memelihara diri kami sambil kami menantikan kairosmu, waktumu Tuhan. Kapan Engkau datang? Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau yang mengenal pribadi kami masing-masing. Kau yang tahu kelemahan kami. Kau yang tahu kekurangan kami. Biarlah Kau sendiri lewat Roh-Mu Tuhan yang berbicara dan bekerja di dalam pribadi kami masing-masing. Orang lain bisa Kau pakai untuk menasihati kami, mengingatkan kami. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kami merespon setiap peringatan-peringatan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bikin aku lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Mari kita buka hati kita. Lihat hatiku, biar Dia leluasa menyelidiki kita. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebentar kita akan berdoa. Siapa? Kita berdoa di gereja Tuhan, mana kita berjemaat saat ini. Ya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, majelis dan aktivis, generasi dan jemaat Tuhan. Kita doakan mereka semua biar menjadi gereja yang siap sedia dalam menyongsong
kedatangan Yesus yang kedua yang tidak terduga waktunya. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tengah situasi yang sulit ini, biarlah Tuhan menolong bangsa ini. Biar Tuhan genapi rencananya untuk bangsa ini. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita juga akan berdoa untuk kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Tuhan yang menolong dan memberkati. Saya undang dengan hormat Bapak Pendeta Musarif Karyawan untuk maju ke depan untuk berdoa syafaat sekaligus menutup dan berdoa berkat untuk kita semua. Kita angkat refnya saja. Telah kulihat kebaikan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini lihat Tuhan, kerinduan kami yang merupakan kerinduan-Mu juga. Biar pada masa-masa yang berat, pada masa-masa akhir, Engkau tetap memberikan kami kekuatan menghadapi berbagai macam hal yang akan melemahkan iman kami, yang akan menyeret kami menjauh dari Engkau. Tapi Tuhan, Engkau akan tolong kami, dan biar kami mengerti kehendak-Mu. Pada masa-masa yang demikian Engkau menghendaki kami makin memancar, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan dapat dijangkau, diselamatkan sebelum Engkau datang kembali Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berikanlah kami hati, pikiran, dan keinginan, bukan untuk memuaskan diri sendiri saja, tapi untuk memuaskan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kalau itu ada pada kami dan kami melangkah ke sana, ada kekuatan dari Engkau, ada berkat daripada Engkau yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu sekalian. Oleh karenanya Tuhan, doa kami dalam kesederhanaan kami, dalam keadaan pandemi demikian ini, Tuhan, limpahkanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi dan memimpin kami, sehingga kami dapat memancarkan terang, membawa jiwa datang padamu Tuhan. Dan inilah kerinduan-Mu sebelum Engkau datang kembali. Jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bahkan Tuhan, pandemi ini menyerang ke seluruh dunia, dan keadaan makin sulit diatasi. Bahkan Tuhan mengembang ke arah yang baru, yang lebih ganas. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya boleh berjalan, tapi orang yang ada dalam perlindungan Tuhan akan Kau jaga sepenuhnya. Oleh karenanya Tuhan, bawa kami dekat padamu senantiasa, bungkus kami dalam kudusan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh dalam keadaan selamat. Kami mendoakan Tuhan, pimpinan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga mampu bersama-sama dengan menteri yang ada
mengambil putusan-putusan yang tepat, bertindak dengan baik. Juga Tuhan untuk para pejabat-pejabat yang ada, berikanlah ketulusan hati, berikanlah kejujuran, sehingga mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk rakyat Tuhan. Dan kami percaya kalau itu terjadi, Engkau akan memberkati dan banyak hasil akan diperolehnya. Terima kasih Tuhan. Dan saya khusus kami berdoa untuk jemaat kami di tempat ini. Engkau tahu Tuhan keadaan kami, Engkau tahu kelemahan kami. Banyak jiwa-jiwa yang tidak bisa beribadah tatap muka dan pindah ke tempat lain. Tuhan, biar mereka tetap selamat dalam perlindungan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan tetap bersinar, sehingga jiwa-jiwa yang ada dan yang belum masuk boleh tertarik kembali untuk masuk datang beribadah bersama-sama, sehingga nama Kau dipuji dipermuliakan. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan pribadi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, satu persatu, baik kebutuhan jasmania, kebutuhan rohania, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, berkat-berkat Tuhan, berkat rohani maupun berkat jasmani, Engkau boleh menyertakan kepada kami, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, sehingga melalui nama Kau juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani malam hari ini. Engkau akan berkati, Engkau tetap pakai, yang nama Kau dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri doa ini, sebelum kami pulang Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Mari Bapa, kedangkanlah tangan tumpang ke atas kami satu persatu. Alirkan berkat dan kuat baru-Mu. Sebentar kami pulang dengan berkat kekuatan dari Engkau. Untuk Tuhan berjalan di dalam Engkau dengan kekuatan Engkau, dan tidak hanya diberkati tapi boleh menjadi berkat dan nama Kau dipermuliakan. Oleh karenanya saudara, pulanglah gembala berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman Pak Yanto atau Pak Iwan.